Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibina wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Segala puji yang tak pernah berhenti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung bertumbuh hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang sangat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir. Beliau menyatakan dalam sebuah kitab tafsirnya, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan, setelah sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Berikanlah kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia." Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemuda, kita dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah semua karunia itu, wahai pemuda, untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hadirin rahimakumullah, namun sayangnya justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan sangat memilukan di zaman milenial ini. Tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya iPhone, laptopnya MacBook, mobilnya Alphard, kontrakannya di mana-mana, sawahnya luas, duitnya banyak, setiap hari makannya di restoran. Tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gundah, terjerumus dalam jurang narkoba, dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Nauzubillah min dzalik. Mengapa? Karena mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Gulayani, salah seorang pujangga Mesir, menyatakan dalam sebuah syairnya, "Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan di kaki-kaki mereka lah hidup matinya umat ini." Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif globalisasi di zaman milenial ini, agar kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutub dalam kitabnya Atsar Hayatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus semangat belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan. Hadirin rahimakumullah, salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah bahaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang pemuda untuk terus semangat belajar ilmu pengetahuan umum,
serta mendalami ilmu pengetahuan agama, agar kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa, yang akan menjadikan bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi remaja atau pemuda yang harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa, disertai akhlakul karimah, jauh dari narkoba dan dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.